Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa tetap berada di rumah, ya. Jika tidak penting, kalian tetap stay at home, jauhi kerumunan. Untuk materi hari ini adalah masih melanjutkan materi sebelumnya. Kita sudah bahas Orde Lama. Ya, dengan dikeluarkannya dekret presiden, itu dimulai ya. Nah, kemudian masuk ke Orde Baru, maaf. Nah, dengan dikeluarkannya Super Semar, berakhirlah Orde Lama. Apa itu Super Semar? Kita akan bahas dalam materi Orde Baru. Ciri-ciri Orde Baru seperti apa? Bagaimana kebijakan dan politik di masa Orde Baru? Mari kita pelajari bersama. Sebelumnya, kita lihat apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari masa Orde Baru. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Kalian pasti pernah mendengar dari kakek atau orang tua kalian yang mengalami masa itu. Kalian pun pasti mengalami, tapi kalian masih kecil ya. Pada saat itu usianya mungkin usia SD. Nah, Orde Baru. Orde Baru itu adalah salah satu, bisa juga dikatakan rezim atau kekuasaan yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Antara tahun 1966 sampai 1998. Rezim Orde Baru ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir pada saat masyarakat Indonesia menuntut diadakannya reformasi, yaitu pada tahun 1998. Kita masuk ke kelahiran Orde Baru. Bagaimana Orde Baru lahir? Nah, beberapa peristiwa penting terjadi sebelum jatuhnya pemerintahan Orde Lama. Yang paling besar itu adalah peristiwa Gestapo. Apa itu Gestapo? Kalian mengenalnya sebagai G30S atau Gerakan September 30. Kalau Presiden Soekarno sendiri itu menyebutnya sebagai Gestok, Gerakan 1 Oktober. Mengapa demikian? Karena peristiwa tersebut terjadi pada dini hari di tanggal 1 Oktober. Ini merupakan peristiwa di mana terjadinya pembunuhan 7 Dewan Jenderal Angkatan Darat oleh PKI. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Banyak teori di balik terjadinya Gestapo ini. Setelah Gestapo terjadi, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Hal ini memicu terjadinya demonstrasi di wilayah Republik Indonesia, di mana pada 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, kemudian diikuti oleh kesatuan aksi lainnya, yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia yang tergabung dalam KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia yang tergabung dalam KASI, dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia yang tergabung dalam KAWI, serta Kesatuan Aksi Guru Indonesia yang didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi bukanlah hal yang ditutupi antara PKI dengan Angkatan Darat ini, memang ada clash. Dan beberapa anggota PKI yang tergabung dalam PKI itu memang menduduki juga pemerintahan, posisi-posisi di pemerintahan. Selanjutnya, ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI ini semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia ini semakin parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama BBM atau bahan bakar minyak. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila.
Mereka mendatangi DPR GR menuntut Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Apa itu isinya? Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dikora, dan turunkan harga pangan. Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya ini pernah diserukan oleh KAP Gestapo, Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September 30. Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan. Tuntutan ketiga ini sangat menyentuh kepentingan orang banyak, yaitu mengenai harga pangan. Jadi pada saat itu memang keadaan kondisi baik sebelum maupun setelah merdeka itu masih sulit ya keadaan pangan masyarakat Indonesia. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Nah, hal ini menyulut kembali mahasiswa semakin meningkatkan aksi demonstrasinya. Di mana pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Cakrabirawa. Pasukan pengawal Soekarno, maksudnya Resimen Cakrabirawa ini adalah pasukan pengawal Presiden Soekarno, di mana dalam demonstrasi mahasiswa tersebut, seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966, kami dibubarkan. Namun hal itu tidak mengurangi gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat. Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Nah, 3 jenderal yang memegang peran dalam melakukan transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto ini adalah Brigjen Basuki Rahmat sebagai Menteri Veteran, Brigjen M. Yusuf sebagai Menteri Perindustrian, dan Pangdam 5 Jaya Brigjen Amir Mahmud. Selain M. Yusuf, keluarnya Super Semar ini tidak lepas dari peran Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat. Saat itu, Basuki menjabat sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia. Ia menjelaskan tujuan menghadap Presiden sesuai petunjuk dari Soeharto. Mereka juga meyakinkan Soekarno agar tidak terpengaruh oleh situasi di Istana Merdeka pada pagi hari itu. Di samping itu, ia meyakinkan Bung Karno agar tidak merasa diasingkan atau ditinggalkan oleh Angkatan Darat. Saya jelaskan sedikit ya situasi pada masa itu. Masih ingat bahwa di Orde Lama dijelaskan tentang Soeharto itu mengeluarkan konsep ya, yang konsepnya itu pun berlaku di Nasional Republik Indonesia serta dikumandangkan atau diperkenalkan ke negara-negara internasional, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ya, jadi Presiden Soekarno itu kenapa mengeluarkan Nasakom? Karena niatnya, impiannya itu adalah ingin ketiga ideologi tersebut itu dapat berjalan beriringan di negara Republik Indonesia. Tapi dalam perjalanannya konsep Nasakom ini mendapatkan pro dan kontra baik dari masyarakat, mahasiswa maupun dari orang-orang yang berada di pemerintahan sendiri. Nah, begitu juga dengan Angkatan Darat. Di mana PKI dengan Angkatan Darat ini itu tadi saya katakan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa mereka saling bersitegang. Sebenarnya beberapa orang yang memang itu ada di ideologi komunis itu juga sama-sama teman-teman mereka, tapi yang berbeda di sini adalah pandangan mereka tentang konsep suatu negara ideologi ini, ya, cara pandangnya.
Ini berbeda. Jadi Angkatan Darat ini pengennya PKI juga dibubarkan dan orang-orang yang duduk di pemerintahan itu tidak atau bersih dari orang-orang yang berideologi komunis. Sedangkan Presiden Soekarno itu karena dia sudah mengumandangkannya hingga ke dunia internasional, nah jadi Presiden Soekarno tetap mempertahankan konsepnya, hasil pemikirannya, yaitu Nasakom. Nah disinilah ya, jadi pro kontra ini semakin jelas ditambah terjadinya pembunuhan Dewan Jenderal. Oke, kita lanjut ya ke Super Semar. Sementara itu, Kemal Idris yang pada saat itu menjadi Kepala Staf Kostrad mengungkap surat yang dititipi Soeharto melalui 3 jenderal yang berisi bahwa Soekarno tidak akan bertanggung jawab terhadap keamanan apabila tidak diberi perintah tertulis dari Soekarno. Saat itu Soekarno didampingi oleh Letkol Purnawirawan TNI Angkatan Darat Ali Ebram yang merupakan staf asisten 1 Cakrabirawa. Ali Ebram mengungkapkan adanya tekanan terhadap Soekarno saat negosiasi atas surat perintah tersebut atau Super Semar tadi. Misalnya saat Amir Mahmud mengatakan, "Sudah, Bapak bikin saja," kepada Presiden Soekarno. Nah, menurut kesaksian Ali Ebram, ia dipanggil Brigjen Sabur dan diperintahkan untuk membawa mesin ketik, sekaligus mencari kertas berkop kepresidenan. Ali juga yang mengetik setiap kalimat yang diucapkan oleh Bung Karno. Nah, Super Semar ini masih kontroversi memang. Konon aslinya itu adalah 2 lembar ya, ada 2 lembar hasil ketikan yang dikeluarkan sebagai surat perintah 11 Maret. Nah, ketikan itu kemudian dibawa Bung Karno kepada jenderal. Ketiga jenderal yang tadi sudah disebutkan ya. Waperdam 1 Dr. Subandrio yang termasuk penasehat politik Soekarno juga berperan dalam lahirnya Super Semar ini. Saat itu ia diminta Soekarno untuk membaca dan meneliti naskah ketikan sebanyak 2 lembar. Ini dari beberapa saksi mengatakan 2 lembar. Hasilnya kemudian diberikan kepada Sabur untuk diketik kembali. Namun meski draft Super Semar kala itu telah diketik berdasarkan pernyataan Amir Mahmud, Bung Karno ini masih ragu untuk menandatanganinya. Dan di sisi lain sampai sekarang naskah Super Semar itu hingga kini masih menjadi misteri. Benarkah isinya seperti itu? Ya. Dan konon katanya itu adalah 2 lembar, tapi kenapa hanya 1 lembar yang saat ini kita ketahui? Oke. Dalam bukunya Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi, Kemal mengungkapkan bahwa ia sempat membaca surat itu. Isinya itu adalah tentang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk apa? Bertindak mengamankan situasi. Kenapa harus Soeharto? Karena pada saat itu kan Dewan Jenderal pucuk pimpinannya itu sedang diculik ya, kemudian kan terjadi pembunuhan. Nah, sedangkan yang masih bertahan jenderal yang tertinggi itu Ahana Sution itu masih diamankan. Nah, setelah tugas dilaksanakan, kekuasaan dikembalikan kepada Bung Karno sebagai Presiden RI. Jadi tidak ada ya kata-kata bahwa Presiden Soekarno ini menyerahkan kekuasaan kepresidenan atau kepemerintahannya itu kepada Soeharto. Hanya untuk mengamankan saja, setelah itu dikembalikan lagi. Kenapa? Karena masyarakat ini pada saat itu dan Angkatan Darat itu di situ terjadilah gonjang-ganjing segala macam. Kemana Presiden Soekarno pada saat itu? Nah, tapi kalau sekarang ini saksi udah mulai banyak yang berbicara ya, berani berbicara. Di mana Presiden Soekarno saat itu? Jadi Presiden Soekarno ini tidak terlibat. Cuma kan karena terjadinya kejadian terhadap 7 jenderal yang memang diketahui 7 jenderal tersebut juga bersih tegang dengan Presiden Soekarno, banyak gonjang-ganjing. Jadi Presiden Soekarno pun ini lagi diamankan ya. Tadi dibahas bahwa mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Nah, kemudian Subandrio mengungkapkan adanya poin yang antara lain menyebut kata dikembalikan. Tapi faktanya Soeharto melakukan penyimpangan.
Selain tidak mengembalikan kekuasaan, Soeharto juga tidak melapor kepada Soekarno sebagaimana perintah dalam naskah Super Semar. Nah, bahkan Soeharto melangkahi Bung Karno dengan membubarkan PKI. Jadi tuntutan membubarkan PKI ini sebenarnya sudah ada sejak lama, ya, terutama setelah terjadinya berbagai peristiwa di daerah, diantaranya seperti di Madiun. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI? Jika kalian tadi mendengarkan penjelasan saya di tengah-tengah, itu kalian akan paham ya, mengapa Soekarno masih enggan untuk membubarkan PKI. Selanjutnya, walaupun Super Semar hingga sekarang masih menjadi polemik karena keabsahannya masih diragukan, tetapi Super Semar tetap sebagai awal kemenangan Orde Baru. Dengan adanya Super Semar, Soeharto mengambil langkah-langkah politik. Yang pertama, pada 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI serta organisasi-organisasi yang bernaung atau berlindung di bawahnya, serta menyatakannya sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah NKRI. Hal ini ditetapkan dengan surat keputusan nomor 1/3/1966 yang ditandatangani oleh Soeharto atas nama Presiden. Pada 18 Maret 1966, Soeharto menangkap 15 orang menteri yang setia kepadanya dengan alasan mereka terindikasi terlibat Gestapo serta memberhentikan 62 orang anggota DPR GR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya. Jadi Presiden Soeharto ini benar-benar membersihkan orang-orang yang dekat dengan Soekarno, padahal mereka semua itu belum tentu loh terlibat dalam PKI atau mereka ada di dalam organisasi PKI, ya. Jadi semua itu dibersihkan. Orang-orang Soekarno, karena banyak ya, mereka itu disebutnya gini, Soekarnois. Soekarnois itu adalah orang-orang yang sangat mengagumi Presiden Soekarno. Jadi ketika memang Presiden Soekarno itu berpidato, itu tidak ada yang bisa mencegah bahwa pasti seluruh masyarakat itu akan mendengarkan. Itu seperti itu. Kemudian ketika Presiden Soekarno itu memang dia berpidato, itu semua orang itu benar-benar tercengang dengan kata-katanya. Ya, jadi itu segitu hebatnya Presiden Soekarno dalam berdiplomasi, ya, luar biasa. Nah, Presiden Soekarno ini benar-benar menghabiskan orang-orang yang Soekarnois dengan menganggap bahwa mereka tergabung dalam gerakan PKI atau mereka ada di balik dari Gestapo. Nah, untuk Gestapo sendiri ini banyak teori, ada teori CIA, ya, ini banyak teori yang mengatakan. Tapi ada beberapa para ahli sejarawan ini mengatakan bahwa penculikan 7 jenderal ini itu memang Soekarno mengetahui, tapi kata-kata penculikan itu pada masa revolusi itu adalah hal yang biasa, karena culik itu bukan berarti culik membunuh ataupun disiksa. Kalian ingat ketika terjadi bahwa dibuatnya naskah proklamasi, apa yang dikatakan dalam sejarah? Soekarno, Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Apakah mereka disiksa? Tidak. Ya kan? Mereka tidak disiksa. Jadi kata diculik itu pada saat revolusi itu adalah sebagai kata daulat maksudnya. Penculikan ini adalah daulat. Jadi pada saat itu Presiden Soekarno ini ingin menanyakan kepada para 7 jenderal yang memang tidak sepaham atau sejalan dengan konsep nasakomnya, itu untuk menanyakan, ini bukan hal banyak yang mengetahui ini, para jenderal, para bawahan-bawahan di Angkatan Darat, ya, seperti Aha Nasution, ini akan diberikan justru malah kedudukan sama Presiden Soekarno. Ya, jadi Presiden Soekarno ini mau mengajak mereka diskusi. Nah, perintah untuk membunuh 7 jenderal ini sampai sekarang ini masih menjadi tanda tanya. Ya, siapa yang menyuruh melakukan hal tersebut? Karena Aidit sendiri itu tidak menyuruh, dia sebagai petinggi dari PKI itu tidak menyuruh ada pembunuhan 7 jenderal. Jadi para
di sini konflik kan ya, tadi saya katakan antara PKI dengan Angkatan Darat. Jadi PKI ini membantu Soekarno untuk membawa para 7 jenderal tersebut ke hadapan Soekarno untuk bertanya, tapi ternyata itu terjadi penyimpangan yang sampai sekarang penyimpangan itu pun tidak ada yang tahu siapa yang melakukan gerakan September 30 ini hingga terjadi pembantaian terhadap 7 jenderal tersebut ya. Itu jadi seperti itu. Nah, selanjutnya pada 28 Maret 1966 Soeharto juga membubarkan pasukan Cakrabirawa, yaitu pengawal khusus Presiden Soekarno. Jadi mereka Soekarnois ini benar-benar sangat melindungi Soekarno dan mereka memang memuja itu ya memuja bahwa mereka itu bangga banget dengan Presiden Soekarno ya, sampai pengawalnya pun ini dibubarkan oleh Soeharto. Nah, pada 5 Juli 1966 Soeharto ditunjuk sebagai Ketua Presidium Kabinet. Oke. Ini ada, kalau tadi yang saya katakan bahwa Super Semar ini sampai sekarang pun masih sebagai tanda tanya ya, atau simpang siur. Jadi ada beberapa versi, ini 2 versi. Sebenarnya kalau kalian cari itu ada mengatakan bahwa versi Super Semar ini sampai 4 loh. Ada 4 versi Super Semar. Oke, saya ambil yang umum aja yang memang banyak beredar. Kalian bisa lihat 2 versi Super Semar ini. Yang pertama ini untuk membandingkannya. Kita anggap ini, nah ini A, ini B. Naskah A, logo burung Garudanya besar dan kualitasnya ini lebih bagus. Sedangkan di naskah B, logo burung Garudanya lebih kecil dan kualitasnya kurang bagus. Kop kepresidenan berada di tengah-tengah. Selanjutnya, ya naskah B, kop kepresidenan letaknya agak ke kiri. Kemudian pada naskah A, hurufnya ini lebih bagus, rata dan standar. Zaman dahulu belum menggunakan komputer. Ingat tadi di bawah apa? Mesin ketik. Kemudian naskah B, huruf tidak rata dan agak menurun. Pada naskah A terdapat tanda penghubung strip dalam penulisan surat perintah. Maaf ya, saya terbalik. Ini A, ini B, ini stripnya nih. Emang hampir mirip ya. Coba kita membedakannya juga bingung ya. Kemudian tidak terdapat tanda penghubung pada naskah B. Tanda tangan Presiden Soekarno tintanya lebih tebal dan ada coretan lanjutan setelah titik. Ini konon yang katanya versi aslinya. Sedangkan tanda tangan Presiden Soekarno tintanya tipis dan tidak ada coretan setelah titik. Gimana kak ini? Ini memang tidak jelas ya saya mendapatnya nih. Tapi kalau kita lihat dari titiknya ya ini. First slide. Oke. Itu gambaran saja ya. Untuk kebenarannya ya kita masih tidak tahu. Oke, selanjutnya. Bagaimanakah peralihan kekuasaan pada masa Orde Baru dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto? Ini polemik ini luar biasa ya pada masa peralihan kekuasaan. Tahun 1965 hingga tahun 1967 menjadi tahun yang paling berat bagi Presiden Soekarno sebelum tumbang dari kekuasaannya. Soekarno diminta memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS terkait Gestapo. Nah, pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban rutin pada sidang umum keempat MPRS. Pidatonya bernama Nawaksara. Kenapa? Karena terdapat 9 bahasan. Isinya diantaranya tentang retrospeksi diri Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi mandataris MPRS dan presiden seumur hidup, hingga permasalahan pembangunan hubungan politik dan ekonomi serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Tapi ternyata pidato Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Mengapa? Karena dinilai tidak bisa memberikan pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu.
Dalam pidato tersebut tidak dijelaskan secara terperinci kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan Gestapo. Kemudian terjadi kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak. Pada saat itu MPRS diketuai oleh Aha Nasution, akhirnya mengeluarkan nota pimpinan MPRS nomor nota 2 garis miring pimpinan MPRS 1966 perihal melengkapi laporan pertanggungjawaban sesuai keputusan MPRS nomor 5 MPRS 1966. Pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno melengkapi laporan pertanggungjawabannya, karena ini permintaan tadi dari MPRS ya, kan ditolak. Dalam pidato Nawaksara, dikenal dengan Pelnawaksara atau pelengkap Nawaksara. Nah, dalam pidato pelengkapnya ini, Presiden Soekarno mengkritik MPRS yang meminta keterangan dari seorang mandataris MPRS, yaitu seorang presiden. Jadi Presiden Soekarno mengatakan, kenapa dalam peristiwa Gestapo ini hanya saya yang dimintai pertanggungjawaban? Dan ketika kemarin, jadi Presiden Soekarno hampir mengalami percobaan pembunuhan terhadap dirinya hampir sebanyak sekitar 26 atau 27 kali. Tapi kata Presiden Soekarno, siapa yang akan bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan terhadap seorang presiden? Sedangkan ini terjadinya Dewan Jenderal, kenapa seorang presiden yang dimintai pertanggungjawaban? Itu pembelaan diri dari seorang Soekarno ya, karena merasa tidak adil. Dia sendiri itu sudah berkali-kali ya menjadi target sasaran pembunuhan, tapi mana yang membela dia? Tidak ada yang membela dia, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan kejadian Gestapo ini, kenapa saya yang harus minta pertanggungjawabkan? Kenapa satu orang doang? Ya, itu tentang ini isinya. Di sini Presiden mengkritik MPRS. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun dalam ketetapan dan keputusan MPRS sebelum sidang umum keempat, nggak ada itu ketentuan bahwa mandataris harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS. Pidato saya yang saya namakan Nawaksara ini, kata Presiden Soekarno, adalah kesadaran dan tanggung jawab saya sendiri. Saya maksudnya sebagai macam progress report sukarela tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah saya terima terdahulu, kata Soekarno. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, munculnya gestok ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, ini menurut Presiden Soekarno ya, kebelingeran pimpinan PKI. Yang kedua adalah subversi neokolin atau unsur asing. Jadi ada unsur asing atau pihak luar yang terlibat. Kemudian adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Soekarno mempertanyakan tadi yang saya katakan, kenapa hanya dirinya yang diminta untuk bertanggungjawabkan, tapi tidak ada yang pernah bertanggung jawab atas rencana pembunuhan dirinya selama ini. Kalian bayangkan tuh, kalau saya disuruh bertanggung jawab atas terjadinya gestok, maka saya menanya siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas usaha pembunuhan kepada Presiden sebagai Panglima Tinggi dalam 7 peristiwa selama ini, tanya Soekarno kepada MPRS. Kalau bicara tentang kebenaran dan keadilan, maka saya pun meminta kebenaran dan keadilan, kata Presiden Soekarno. Pidato pelengkap Nawaksara ternyata masih menggantung bagi anggota MPRS yang saat itu telah diisi oleh
Kuatnya pengaruh militer dan duifungsi ABRI dalam kancah politik nasional sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet Dikora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya sebagai mesin politik utama pemerintah Orde Baru diisi oleh banyak anggota militer yang lebih menguatkan Golkar. Terbatasnya pilihan politik tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik. Satu golongan karya pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 partai politik. Ya, jadi 1 golongan karya dan 2 partai politik yaitu PDI dan P3. Serta 1 golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Dikarenakan anggapan pemerintah bahwa kekacauan Orde Lama disebabkan oleh banyaknya ideologi yang merongrong Pancasila. Pembagian 3 kekuatan diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik meskipun pada prakteknya tidak berjalan seperti yang dicita-citakan. Ya, begitu ya. Sudah sampai di pucuk kekuasaan, semua yang namanya idealisme itu pudar. Jadi masih diingat pada masa Orde Lama, partai politik itu bebas untuk tumbuh sama seperti masa saat ini. Itu partai politik banyak banget. Nah, di masa Orde Baru, Presiden Soeharto ini sadar, maka partai politik dibatasi hanya 3 pilihan. Jadi masyarakat itu nggak punya banyak pilihan. Karena ternyata kemenangan itu selalu ada pada Golkar. Selanjutnya, ini kita masuk ke dalam ini ya, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing. Kalau kita menyebutnya keran berarti terbuka sebesar-besarnya modal asing dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Mahasiswa melancarkan aksi demonstrasinya sebagai reaksi atas penolakan masuknya penanaman modal asing ke Indonesia, karena mahasiswa beranggapan kita masih bisa mengupayakannya dengan modal baik dari SDM, SDA-nya dari dalam negeri. Tapi ternyata pada saat itu pemerintah pada masa Orba membuka penanaman modal asing seluas-luasnya. Alhasilnya apa? Sebenarnya yang namanya hutang negara itu dari masa Orde Lama pun ada, Orde Baru ada. Ya, jadi kalau misalkan ini dalam hal yang objektif saja ya. Jadi kalau dikatakan sekarang di presiden sekarang hutang menumpuk segala macam, dari zaman presiden pertama pun hutang itu sudah ada. Kemarin saya sudah mengatakan dari masa kita di masa Orde Lama kita mau mempertahankan kemerdekaan, hutang-hutangnya Belanda aja menjadi hutang Indonesia, coba ya. Jadi itu sudah sejak lama hutang ini yang memang akhirnya dikatakan ya terus bergulir. Jadi kita tidak bisa menyalahkan gara-gara presiden ini, gara-gara presiden itu, dan lain-lain ya. Setiap kepemimpinan kekuasaan ya itu semua ada kelebihan dan ada keuntungannya. Kalau kita selalu menghujat dan mengkritik tanpa kita mau membangun, maka negara kita ini tidak akan pernah maju. Oke? Selanjutnya. Maaf, ini saya kepencet. Masih pemerintahan yang sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Sentralistik itu apa sih? Semua terpusat ya. Hal ini karena belum rekatnya sistem ketatanegaraan sampai ke daerah-daerah. Jadi salah satunya nanti ciri reformasi itu apa? Nah, otonomi daerah. Sedangkan masa Orde Lama dan Orde Baru kita masih menjalankan pusat semua, sentralistik. Kebijakan politik pada masa Orde Baru seperti apakah?
Pada masa Orde Baru, karena kuatnya peran negara mengakibatkan masyarakat secara perlahan hanya bisa mengiyakan saja dan mendukung segala kebijakan pemerintah. Mengapa demikian? Masyarakat itu tidak berani memprotes, apalagi bersikap menentang karena takut. Demokrasi pada masa Orde Baru ini sama sekali tidak berkembang. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, benar. Tapi apa? Tapi tidak demokratis. Kenapa? Karena yang menguasai adalah golongan karya. Nah, sikap pemerintah ini otoriter. Pemilu seakan-akan terhadap kelangsungan kekuasaan. Jadi menganggapnya bisa dianggap sebagai sebuah sandiwara politik, hanya ya udahlah ini formalitas saja. Kan saya mau yang menjadi kursi presiden, ya semua udah bisa menebak pada masa itu ya. Selama 32 tahun itu hanya ada satu orang presiden pada saat itu. Kalau dikatakan, makanya ini yang disebut dengan pemikiran-pemikiran konservatif. Kalau kita selalu berpikir konservatif, bahasa lain itu adalah jadul, lebih enak pada masa ini, enakan pada masa dulu. Kalau kita selalu berpikir seperti itu kita tidak akan maju. Masa lalu itu adalah pengalaman untuk membuat masa depan menjadi lebih baik. Nah, seharusnya kita masyarakat, terutama kalian sebagai generasi muda, berpikir seperti itu. Tidak usah ikut-ikutan orang tua kalian. Kata ibu saya, kata kakek saya, kata bapak saya, enakan zaman dahulu. Kalian hidup bukan di zaman dahulu. Kalian hidup di masa saat ini. Nah, kalian bangunlah masa ini. Bukannya kalian mengeluh-elukan masa dulu yang kalian pun tidak tahu masa dulu itu seperti apa. Tadi saya katakan, setiap masa kepresidenan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masa Orde Baru yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai sumber hidup. Lalu apakah di masa Orde Baru 32 tahun itu bisa dikatakan sebagai sumber hidupnya juga? Kan seperti itu, ya kan? Di sini justru malah ada kewajiban. Stasiun TVRI itu adalah sebagai stasiun yang mengumandangkan namanya semua apa yang dilakukan oleh pemerintah. Media massa itu adalah, kalau media massa dibilang dikontrol saat ini sama pada masa Orde Lama, jangan Orde Lama, sebelum masa penjajahan baik Jepang, Belanda, itu semua media massa itu dikontrol. Orde Lama, Orde Baru, media massa yang memang dikuasai. Siapa penguasanya saat itu? Karena semua penguasa itu paham melalui media massa mereka bisa memberitahukan ya apa-apa pergerakannya pemerintah agar masyarakat itu mengiyakan. Sama kalau kalian bilang masih zaman sekarang nih reformasi, kalau di masa presiden ini semuanya ini punya siapa, ini punya siapa, ini hanya untuk kepentingan politik. Sama dari dulu itu seperti itu ya. Tadi saya katakan, bangun negara itu bukanlah kita selalu mencari-cari kelemahan. Kalau kita mencari kelemahan negara kita sendiri, sama aja kalian selalu mencari kelemahan diri kalian sendiri. Kapan kalian move on? Kalian tidak akan bisa maju. Begitu juga dengan negara Indonesia. Bolehlah dikatakan, kenapa kita tidak meniru negara Korea Selatan? Kenapa sih Ibu membandingkan dalam hal ini? Bukan membandingkan. Korea Selatan itu lebih belakangan loh merdeka dari kita, tapi dia bisa maju. Yang pertama, dia menghargai sejarahnya. Ya, dan yang kedua, dia sangat mencintai bahasanya. Sekalipun dia sudah go internasional, mereka tidak dengan bangga mengungkapkan sesuatu dengan bahasa Inggris. Dia tetap mengatakan bahasa Korea itu adalah nomor 1. Luar biasa bukan? Nah, kenapa Indonesia tidak? Ya, jadi membangun itu bukan hanya dari pemerintahan. Pemerintahan kalian kritik. Kalian sendiri tidak membangun sebagai generasi muda, bagaimana bisa maju negaranya? Banyak pemerintah atau banyak masyarakat? Tentu banyak masyarakat, bukan? Selanjutnya, kebijakan politik yang lain adalah adanya dwi-fungsi ABRI. ABRI ini sebagai stabilisator penjaga keamanan dan juga sebagai dinamisator yang pada kenyataannya banyak orang-orang dari ABRI ini yang duduk dalam pemerintahan. Pers dibatasi. Kebebasan berkumpul dan berpendapat dibatasi. Dulu kalau mau demonstrasi itu sulit, kalau sekarang kan izin demo. Nah, kalau demonya tidak terlalu mengganggu kepentingan umum silakan. Tapi kalau dulu tidak boleh demo. Tahu-tahu kalian hilang. Hilang kemana? Entah, tidak ada yang tahu. Ya, itu yang disebut dengan militer itu berkuasa di masa Orde Baru. Nggak ada yang tahu. Hilang entahkah dia. Sampai jenazahnya pun kalau seandainya dikatakan meninggal belum tentu itu ada. Ya. Kalaupun dia pergi kabur, nggak pulang-pulang. Itu pada masa Orde Baru.
Ya. Selanjutnya, pemilu 5 tahun sekali itu tidak demokratis tadi, karena hanya ada 2 partai dan 1 golongan karya, di mana hampir dimenangkan oleh golongan karya. Kebijakan ekonomi dalam Orde Baru itu ada 3 orientasi. Pengendalian tingkat inflasi, penyelamatan uang negara, pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pelaksanaan pembangunannya ini bertumpu pada program trilogi pembangunan. Yang pertama adalah pemerataan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, pembangunan ekonomi nasional melalui Repelita ya. Apa itu Repelita? Rencana pembangunan 5 tahun. Jadi pada masa Orde Baru pembangunannya ini disusun dalam ini dia, Repelita. Pelita 1 sampai Pelita 6. Kalian bisa lihat di sini. Setiap 5 tahun sekali ada rencana-rencana dari pemerintah bagaimana untuk memperbaiki ekonomi ya masyarakat. Kalian bisa lihat dalam Pelita 1 tahun 69 sampai 74 ini adalah targetnya meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap-tahap berikutnya. Pada Pelita kedua tahun 1974 sampai 1979 tersedianya pangan, sandang, sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelita yang ketiga yaitu tujuannya dari tahun 1979 sampai 1984 adalah industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Kemudian pelita keempat 1984 sampai 1989 sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita kelima yaitu sektor industri dan pertanian tahun 1989 sampai 1994. Ini adalah pelita atau rencana terakhir sebelum Presiden Soeharto diturunkan ya reformasi 1994 sampai 1999. Tapi Presiden Soeharto ditumbangkan pada 1998 oleh demonstrasi massa. Bidang ekonomi, tujuan pelita 6 ini, bidang ekonomi yang masih berkaitan dengan pertanian dan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini bisa dilihat dalam usaha sektor pertaniannya ada beberapa. Ada 4. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian. Apa itu? Meningkatkan produktivitas sumber daya alam, penggunaan teknologi yang tepat guna, dan penggunaan segala sarana seperti bibit unggul, pestisida, dan pupuk. Selanjutnya, ekstensifikasi pertanian yaitu memperluas areal pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, meningkatkan penganekaragaman usaha tani. Jadi jangan hanya selalu saja padi atau selalu aja singkong. Ya. Jadi diupayakan untuk menanam aneka ragam. Kemudian rehabilitasi pertanian apa itu? Memulihkan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Usaha yang dilakukan oleh Departemen Pertanian ini adalah kelanjutan dari revolusi hijau atau Green Revolution yang diperkenalkan di Indonesia pada 1960-an. Revolusi hijau ini diartikan sebagai pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pangan, dan untuk mencapai tujuan itu langkah-langkahnya ditempuh. Antara lain dengan cara apa? Mengenalkan jenis tanaman baru di daerah tertentu. Kan gini, jadi dulu itu memang misalkan di wilayah mana itu hasilnya adalah yaitu, makanya kita menyebut ya, ada yang disebut dengan nanas subang, ubi cilembu. Nah, itu seperti itu. Itu ciri khas. Tapi kan di sini makanya tadi ada diversifikasi pertanian, mengenalkan beragam tanaman-tanaman. Nah, kemudian
Apalagi kalau sudah mengenalkan jenis tanaman baru, daerah baru, pakailah pupuk yang tepat. Selain itu apalagi? Dibuatlah saluran-saluran irigasi. Kalau kalian mungkin di rumah kalian di wilayah Tangerang pun ada. Cuma sayang sekarang sudah banyak milik PT ya. Nah, kalau kalian lihat kok kenapa ada kali-kali kecil di antara itu disebut dengan irigasi. Saya suka keliling itu wilayah-wilayah Cipete, sana dalam itu yang masih banyak sawahnya kan ada aliran-aliran. Nah, itu irigasi ya, membangun irigasi biar dapat air. Jadi kalau dulu dikenal dengan sebutan sawah tanah hujan. Jadi padinya itu hanya ketika musim hujan. Hujannya masih ini ya, masih normal pada saat itu, tidak seperti sekarang. Jadi 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Nah, jadi kalau kemarau kan menunjuk tidak ada airnya segala macam. Jadi padi itu hanya dihasilkan ketika memang musim bagus lagi hujan, ada air, makanya dibangunlah irigasi untuk pengairan sawah. Kemudian apalagi usaha yang dilakukan? Menanam varietas unggul yang tahan terhadap hama. Berarti penggunaan pestisida ini tinggi. Nah, kalau zaman sekarang kebalikannya. Yang dicari itu adalah yang disebutnya sayuran-sayuran organik. Jadi pestisida itu tidak ada. Ya begitulah bumi berputar. Waktu berputar. Saya katakan, makanya kita tidak bisa menghujat hanya pada satu masa aja. Setiap masa ada kelebihan dan ada kekurangan. Dulu bagaimana mencari pertanian itu tahan terhadap hama. Kalau sekarang ibu-ibu mencari sayur itu lebih bagus kalau sayurnya itu daunnya bolong-bolong. Kenapa? Berarti penggunaan pestisidanya itu tidak tinggi. Masih dimakan sama ulat. Ulat itu hama ya. Jadi tandanya tidak terlalu banyak kimia di dalam sayuran tersebut. Berubah bukan? Itulah waktu. Oke? Jadi kita tidak selalu bisa yang namanya zaman dulu, keren dulu, dan dulu. Tapi majulah ya, move on. Selanjutnya, dalam sektor industri. Apa yang terjadi dalam sektor industri? Nah, dalam sektor industri itu dikembangkan industri hulu, yaitu bahan baku dan bahan penolong seperti biji besi, jadikan besi. Industri hilir membuat barang-barang yang siap pakai, jadi tidak melululah kita selalu mengimpor ya, tapi kita berusaha untuk memproduksi dan mengadakannya di dalam negeri. Justru malah sebisa mungkin kita harus mengimpor. Kemudian industri kecil, industri dengan modal terbatas, tenaga kerja sedikit, dan hasil produksi terbatas. Ini dalam sektor industri masa Orde Baru yang dikembangkan ada 3, hulu, hilir, dan kecil. Berakhirnya masa Orde Baru. Pertama, kalian sering mengenal ini KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, tidak hanya masa Orde Baru, sampai sekarang pun hal ini masih terasa. Itu jangankan masa sekarang, di masa dahulu pun ya itu juga sama. Di masa kekhalifahan korupsi, kolusi, nepotisme itu ada. Kemudian ketidakadilan dalam hukum, dwifungsi ABRI, dan ada kesenjangan ekonomi dan sosial yang menguasai sektor pertanian. Industri mereka adalah orang-orang yang memang ya kaya, semakin kaya, dan kita rakyat biasa sebagai pekerja ya hanya sebagai pekerja. Jadi pengangguran itu sama aja, tinggi, ya nggak ada bedanya. Orde Lama, Orde Baru, atau pada masa reformasi, ya apalagi saat pandemi seperti ini sama. Pengangguran pun banyak. Itulah kendala negara besar dengan masyarakat besar. Nah, terjadi krisis ekonomi. Ya, kalau zaman dulu kayak gini loh. Coba tanya, boleh tanya cerita ke orang tua kalian. Bu, pernah nggak sih Bu ngantri bawa-bawa dirijen itu ngapain? Kalau sekarang kalian pakainya gas, nggak kenal tuh yang namanya apa namanya? Saya jadi lupa karena udah lama juga. Minyak tanah. Nah, ini ngantri nih, bawa dirijen ini kalau ngantri panjang sekali, ya. Ini untuk mendapatkan bahan bakar. Iya, kalau masih ada tanaman di wilayahnya. Kayu tinggal dipotong jadi kayu bakar. Loh, kalau nggak ada ya seperti inilah ya yang terjadi pada masa Orde Baru nih, antrian panjang BBM. Terjadi krisis ekonomi, yaitu krisis moneter nih di masa Orde Baru. Rupiah itu, nah ini bisa dikatakan gini, ada yang jadi kalau dulu karena saya mengalami masa Orde Baru, jadi banyak teman-teman saya,
saya kayak mendadak gitu. Maksudnya teman-teman saya itu gitu. Kenapa? Karena kalau mereka yang nabung dolar, nah itu mereka rupiahkan tinggi sekali karena bisa mencapai 20.000. Sekarang aja di sekitar 10, 11, 12 ya. Pada saat itu 20.000. Kalian kebayang inflasi, terjadi krisis ekonomi. Krismon di wilayah Asia Tenggara ya, bukan hanya Indonesia. Terjadi krisis-krisis politik di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Untuk apa? Menuntut diturunkannya Soeharto ke 32 tahun berkuasa. Itu akhirnya membuat mahasiswa, masyarakat, para tokoh itu untuk sudah cukuplah masa Orde Baru. Tolong perbaiki negara Indonesia. Jadi kita turunkan Soeharto. Nah, tapi pada masa reformasi ini tidak mengkat satu generasi pada masa Orde Lama. Maksudnya kayak gini, di masa dari Orde Lama ke Orde Baru itu Soeharto melakukan pembersihan ya, benar-benar pembersihan yang namanya orang-orang terdekat Soekarno. Mau PKI mau tidak, itu semua dibersihkan, ditangkap, diturunkan, tidak diberi jabatan. Nah, sedangkan pada masa reformasi tidak. Kalau kalian lihat orang-orang lama masih ada di kancah politik reformasi, ya. Nah, bagaimana itu menurut kalian? Jadi jangan menyalahkan, aduh reformasi orang yang begini-begini. Masih banyak orang lamanya yang berada di Orde Baru, ada juga di panggung reformasi. Nah, mereka meminta tangkap Soeharto dan juga kroni-kroninya. Tadi nepotisme, jadi jangan ada lagi masuk kerja itu sulit. Sama aja sekarang juga gitu, masuk kerja juga sulit. Nah, bahkan sampai terjadi pembakaran. Salah satu peristiwa yang besar, kejadian di Trisakti dengan meninggalnya mahasiswa Trisakti. Mengingatkan di masa Orde Lama bukan? Presiden Soekarno diturunkan dengan adanya gerakan-gerakan massa dan kerusuhan. Di masa Orde Baru terjadi juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya nih ya, mahasiswa pada tahun 98 ini tidak niat untuk menduduki atau mereka bermalam. Entah bagaimana, mereka itu hanya tadinya berdemonstrasi aja, entah bagaimana, tapi tiba-tiba mereka bermalam nih di gedung DPR menuntut Soeharto itu diturunkan. Nah, Presiden Soeharto yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan ke luar negeri akhirnya kembali. Didesak deh, sebenarnya Presiden Soeharto sama lah dengan Presiden Soekarno. Tidak mau turun segala macam. Tapi karena desakan dan segala macam, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden dan secara konstitusional ini digantikan oleh B.J. Habibie. Dan pada saat kedepannya oleh orang-orang Orde Lama, B.J. Habibie konon katanya ini pun dikucilkan oleh orang-orang Orde Lama. Kenapa B.J. Habibie ini mau menggantikan Presiden Soekarno? Presiden Soeharto, karena Presiden Soeharto ini kan bisa dibilang adalah temanan dengan dengan B.J. Habibie. Ya itulah, padahal menggantinya B.J. Habibie itu secara konstitusional. Ya, begitulah panggung politiknya. Selanjutnya. Nih, kalian bisa lihat kerusuhan-kerusuhan. Ini kalau kalian mengalami ini, kalian tanya orang tua kalian nih. Saya yakin orang tua kalian mengalami ini. Ini luar biasa sangat menakutkan ya. Di mana orang-orang turunan Cina, kenapa sih Cina yang dikejar? Karena turunan Chinese ini yang dikejar karena kan yang menguasai perekonomian saat itu ya adalah mereka. Nanam modal asing itu juga dibuka itu ya pada masa Orde Baru ya orang-orang ini. Jadi mereka yang menguasai. Nah, coba lihat ini terjadi pembakaran, mal-mal semuanya. Ini penjarahan ini benar-benar seperti ini. Isi mal itu pakai troli di bawah. Saya mengalami ngeliat ini benar-benar depan mata nih. Ini sangat serem banget ini. Ini di sini ABRI mengatasi ini itu udah tidak pandang. Pokoknya langsung semuanya nih habis. Lihat. Nah, ini yang keturunan Tionghoa ini mereka takut. Makanya banyak orang-orang Tionghoa yang pergi dari Indonesia pada saat itu. Untuk mendapatkan tiket aja susah. Itu krisisnya benar-benar luar biasa, mencekam. Itu kalau kita bayangkan masa Orde Lama aja masih ada perang. Nah, di masa Orde Baru kemarin saya mengalami ini mencekam sekali. Ya kita nggak tahu nih, benar-benar terputus yang namanya jalur-jalur transportasi itu terputus. Jadi keadaan itu benar-benar udah kayak perang, mencekam malam-malam. Ya kita nggak tahu bagaimana saudara kita masih hidup atau tidak. Ini di masa ini, masa Orde Baru. Ya, oke, lanjut. Nah, ada peristiwa penting terjadi di masa Orde Baru. Yang pertama, sidang umum keempat MPRS 17 Juni 1966, di mana Soeharto memegang kekuasaan penuh pemerintahan meskipun Presiden Soekarno masih menjabat. Aneh ya?
Kemudian aneksasi Timor Timur 1975. Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Portugis. Jadi bergabung dengan Indonesia. Pada menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1976 sampai 1999, lalu Timor Timur meminta memisahkan diri menjadi negara sendiri. Mengapa? Karena banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI di Timur Leste. Jadi dijadikan seperti Aceh pada saat itu daerah operasi militer. Entah mengapa, ya. Nah, itu sampai masih jadi pertanyaan. Selanjutnya, pemilihan umum tahun 1971. Ini adalah pemilu pertama yang dilakukan sejak tahun 1955, diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Yang terakhir, tadi sempat disinggung sedikit, swasta nasional pribumi. Kenapa? Ini peristiwa Malari tahun 1974. Ini adalah demonstrasi anti modal asing karena pemerintah membuka keran modal asing masuk ke Indonesia. Ini adalah protes terbesar pertama pada masa Orde Baru, ya. Baik, sampai di sini materi Orde Baru cukup panjang ya, tapi sebenarnya ini hanyalah bisa dibilang baru kulit-kulitnya aja. Sebenarnya banyak yang bisa kita bahas. Dari Gestapunya, tadi Super Semar sebenarnya masih bisa banyak dibahas, bagaimana penyimpangan yang terjadi masa Orde Baru, ya, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas. Jika ada pertanyaan, silakan kalian WhatsApp di grup masing-masing, dan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ada kuis di tengah-tengah penjelasan saya, silakan kalian WhatsApp di grup kelas, ya, di grup kelas saya. Nah, kemudian yang cepat dan tepat akan mendapatkan pulsa sebesar Rp20.000, ya, yang cepat dan tepat. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.